Selamat pagi, good morning, saudara yang diberkati Tuhan, dan selamat pagi Indonesia, dan shalom bagi Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat buat saudara dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini, saya ingin sampaikan pesan dari hati Papa kita di surga yang berkaitan dengan destiny Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Destiny Tuhan bagi keluarga saudara, bagi apapun yang saudara kerjakan. Ini adalah destiny-nya Tuhan bagi hidup saudara. Nah, lihat bersama dengan saya dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama ayatnya yang keempat. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab dikatakan di sini, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Dia Allah telah memilih kita. Tuhan telah memilih kita. Kapan Tuhan memilih kita? Kapan Tuhan memilih saya dan saudara? Kapan Tuhan memilih kita? Dikatakan di sini, sebelum dunia dijadikan. Wow. Sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia ini ada. Di dalam Dia Tuhan telah memilih saya sebelum dunia ini ada. Jadi bukan sebelum saya lahir, bukan sebelum orang tua saya lahir, bukan sebelum Indonesia ada lahir, tapi sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan telah memilih kita. Nah, inilah definisi dari destiny. Bedanya destiny dan takdir itu ada di sini. Kalau takdir, orang dengan mudah sekali berkata, biasanya takdir, orang akan berkata takdir itu ketika sesuatu itu sudah terjadi. Ya, katakan seseorang menikah hari ini. Kenapa menikah dengan dia? Orang akan berkata, memang sudah takdir saya menikah dengan orang itu. Tapi kemudian, setahun kemudian, dia cerai. Dia dengan mudah juga, banyak kali kita dengar berkata bahwa memang bukan takdir saya, bukan jodoh saya menikah dengan dia. Atau kecelakaan terjadi di jalan tol. Kenapa sampai itu terjadi? Orang kan dengan mudah berkata lagi, takdir saya. Atau mati dibunuh. Orang kan berkata, itu takdir saya. Nah, atau usaha bangkrut. Orang kan berkata, itu memang sudah takdirnya saya. Jadi kita harus menerima itu takdir Allah. Seperti itu. Jadi orang dengan mudah sekali ketika sesuatu terjadi di luar kontrol dan kendali hidupnya dia akan berkata itu adalah takdir. Benarkah kecelakaan itu adalah takdir Tuhan bagi hidup saudara? Benarkah bangkrut bisnismu itu adalah takdir saudara? Benarkah sesuatu yang buruk terjadi, bencana alam yang terjadi, itu adalah takdir, tanah longsor, itu adalah takdir Allah itu. Nah, ini kata yang kita harus definisikan ini. Ya. Atau mungkin kita harus berpikir kembali kata takdir itu. Ketika kecelakaan, yang sebenarnya yang terjadi adalah kesalahan saudara. Mungkin menyetir dengan ceroboh, setir mobil dengan ngantuk, ya. Dan kemudian terjadi kecelakaan dan akhirnya meninggal. Apakah itu takdir Allah? Atau itulah kesalahan kita manusia? Nah, inilah yang membedakan antara takdir dengan destiny. Destiny adalah ini. Destiny adalah sebuah garis tujuan atau rencana bagi hidup saudara dan saya yang Tuhan telah tetapkan bahkan sebelum saudara lahir. Bahkan dikatakan dalam ayat ini sebelum dunia dijadikan. Tuhan, inilah yang disebut destiny. Atau kalau sudah mau pakai kata takdir, ya saya lebih suka kata destiny yang definisinya adalah tujuan yang telah digariskan Tuhan bagi hidup saudara. Sejak semula, sebelum bahkan saudara lahir ke dunia ini. Bahkan dalam ayat ini sekali lagi sebelum dunia dijadikan. Tetapi
destiny Tuhan atau tujuan Tuhan ini, pertama adalah ini. Tidak bisa dilepaskan dari sifat dan karakternya Tuhan. Karena Tuhan itu baik, apapun tujuan yang dia tetapkan, gariskan bagi hidup saudara dan keluarga saudara, itu pasti baik. Karena Tuhan itu kasih, maka apapun tujuan Tuhan bagi hidup saudara, takdir Tuhan bagi hidup saudara, itu pasti di dalamnya penuh dengan kasih, penuh dengan berkat. Tuhan bukan pembunuh, Tuhan bukan pencuri, Tuhan bukan perancang kecelakaan. Karena itu bertentangan dengan kehendaknya atau pribadinya Tuhan. Kita berkata Tuhan itu pengasih dan penyayang. Oleh karena itu, ketika kita bicara tentang takdir atau destiny yang Tuhan telah tetapkan bagi hidup saudara, selalu ingat ini. Takdir Tuhan, tujuan yang Tuhan tetapkan bagi hidup saudara, itu tidak pernah terpisah, bertentangan dengan sifat dan karakternya Tuhan itu. Ya. Dan yang kedua adalah ini. Yang pertama tadi, destiny atau tujuan Tuhan bagi hidup saudara, itu tidak akan pernah bertentangan dengan sifat dan karakternya Tuhan. Dan yang kedua, apakah hanya karena tujuan Tuhan bagi saudara itu baik, kemudian hidup saudara jadi baik? Apakah tujuan Tuhan buat hidup saudara itu sudah diberkati, sukses, berhasil dalam keluarga, dalam berkeluarga, dalam bisnis. Kemudian saudara akan hidup dalam tujuan itu secara otomatis? Jawabannya adalah tidak. Semua kembali kepada pilihan-pilihan hidup saudara. Ya, Tuhan berdaulat, dia memutuskan bahkan sebelum saudara tahu, sebelum saudara lahir ke dunia ini. Tapi dalam waktu yang sama, ketika Tuhan ciptakan saudara dan saya manusia, Tuhan memberi kepada saudara hak bebas untuk memilih. Jadi tanggung jawab saudara untuk memilih. Apakah saudara ingin menjadi orang yang diberkati? Apakah saudara ingin menjadi orang yang baik? Apakah ingin keluarga saudara itu sehat dan berhasil dalam semuanya? Pilihan-pilihan ada pada saudara. Itu adalah man responsibility, tanggung jawab saudara. Jadi banyak kali kita dengan mudah tadi menyalahkan Tuhan atau kita berkata itu takdir Tuhan ketika sesuatu yang buruk dan jelek terjadi dalam hidup kita, keluarga kita atau bisnis kita. Yang sebenarnya itu bukan takdirnya Tuhan. Karena ingat kalau saya boleh katakan pakai kata destiny diterjemahkan takdir tadi itu, walaupun saya beda ya, saya lebih suka kata destiny atau tujuan yang digariskan Tuhan bagi hidup saudara. Itu tidak pernah bertentangan dengan sifat Tuhan. Ya. Tapi dalam waktu yang sama, pilihan-pilihan ada pada kita. Tujuan Tuhan, keinginan Tuhan adalah semua orang diselamatkan. Pertanyaannya, apakah semua orang diselamatkan? Apakah semua orang diberkati? Apakah semua orang hidup dalam damai sejahtera? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Walaupun Tuhan merencanakan itu bagi hidup saudara, walaupun itu tujuan Tuhan bagi hidup saudara, tapi tetap tiap hari saudara membuat pilihan-pilihan. Yang kadang-kadang pilihan-pilihan saudara tidak sesuai dengan pilihannya Tuhan atau tujuannya Tuhan. Efesus pasal yang satu ini, ayat yang keempat. Dikatakan di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Apa destiny-nya Tuhan? Apa takdirnya Tuhan? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini destiny-nya Tuhan. Ini takdir Tuhan bagi hidup saudara. Sebelum dunia dijadikan. Supaya saudara dan saya hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi ini rencana Tuhan. Ini greater destiny. Destiny-nya Tuhan bagi hidup saudara. Ini tujuan rencana yang Tuhan gariskan bagi hidup saudara. Bahkan sebelum saudara lahir ke dunia ini. Bahwa ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan ciptakan saudara. Tujuannya Tuhan adalah ini yang pertama. Saudara kudus dan tidak bercacat celah di hadapannya. Kenapa demikian? Karena Tuhan kita itu Tuhan yang kudus. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak punya cacat sedikit pun. Karena itu, destiny Tuhan bagi hidup saudara
Itu pertama, tidak akan bertentangan dengan sifatnya Tuhan. Yang kedua, untuk menghidupi destiny Tuhan ditentukan oleh pilihan-pilihan hidup saudara setiap hari. Saudara punya tanggung jawab untuk menyelaraskan hati, pikiran, dan tindakan saudara sesuai dengan tujuan yang Tuhan telah tetapkan bagi hidup saudara. Kita tidak bisa memilih memang, ya, tidak memilih di mana saya lahir, dari keluarga seperti apa kita lahir, tapi yang pasti adalah ini, kita bisa memilih setiap hari dalam hidup ini. Untuk hidup kudus, untuk hidup bercacat atau tidak, untuk hidup diberkati atau tidak. Pilihan-pilihan tiap hari yang kita buat dalam hidup ini, itu akan menentukan apakah kita akan menghidupi tujuan Tuhan, destiny Tuhan yang Dia gariskan bagi hidup saudara dan saya. So, ini pesan pagi hari ini buat saudara. Saya berdoa, saudara menghidupi apa yang menjadi destiny Tuhan bagi hidup saudara setiap hari. God bless you. Salam Greater Destiny. God bless you.